Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa kembali dengan saya Ibu Atika Rahmawati dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan sama-sama belajar fisika kelas 12. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe channel MA Al-Islam Jamsaren Surakarta. Hari ini kita akan belajar mengenai induksi elektromagnetik ya. Untuk standar kompetensi yang akan kita pelajari adalah menerapkan konsep kelistrikan dan kemagnetan dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi. Kemudian untuk kompetensi dasarnya adalah memformulasikan konsep induksi Faraday dan arus bolak-balik, keterkaitannya serta aplikasinya. Gejala induksi elektromagnetik. Nilai kuantitas yang menyatakan jumlah garis gaya magnet yang menembus suatu permukaan bidang disebut dengan fluks magnet. Jadi fluks magnet dapat dirumuskan menjadi fluks sama dengan A kali B dikali cos theta. Dalam bentuk vektor, persamaan tersebut merupakan dot product sehingga dapat kita sederhanakan besarnya fluks sama dengan A kali B. A adalah luas permukaan dalam bentuk meter persegi dan B induksi magnet atau medan magnet, satuannya Weber per meter persegi atau Tesla, sehingga untuk fluks magnet satuannya adalah Weber. Michael Faraday menyebutkan bahwa aliran arus listrik itu terjadi karena adanya perbedaan potensial akibat gerakan magnet ke kumparan yang dinamakan dengan gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Sehingga dari sini didapatkan hukum Faraday. Hukum Faraday berbunyi bahwa jika jumlah fluks magnet yang masuk atau keluar dari suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul GGL induksi. GGL induksi itu besarnya bergantung pada laju perubahan fluks magnet dan juga banyaknya lilitan kumparan. Sehingga GGL induksi bergantung pada fluks dan juga lilitan kumparan. Besarnya GGL induksi itu adalah N dikalikan perubahan fluks terhadap waktu, atau GGL induksi sama dengan N dikali A dikali B cos theta. N adalah jumlah lilitan kumparan, A adalah luas permukaan kumparan, B induksi magnet atau kuat medan magnet. Theta itu adalah garis sudut yang terbentuk antara medan magnet terhadap garis normal bidang. Salah satu aplikasi dari GGL induksi magnet adalah generator. GGL induksi merupakan ide dasar ditemukannya alat yang bernama generator. Generator merupakan mesin yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Ya. Contohnya generator sederhana ini ya adalah kincir air. Ya. Berdasarkan arah arusnya, generator dapat dibedakan menjadi generator AC dan juga generator DC. Aplikasi lain mengenai GGL induksi adalah transformator atau trafo. Trafo merupakan alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik arus bolak-balik ya. Prinsip kerja dari trafo adalah GGL induksi yang timbul akibat perubahan besar induksi magnetik. Ya. Trafo itu ada dua macam. Yang pertama trafo step up
dan juga trafo step down. Step up adalah trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan, di mana jumlah lilitan primer itu kurang dari atau lebih sedikit dari lilitan sekunder. Sedangkan untuk trafo step down adalah trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan. Jumlah lilitan pada kumparan primer itu lebih banyak dibandingkan jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Untuk trafo itu berlaku persamaan VP dibanding VS sama dengan NP dibanding NS sama dengan IS dibanding IP. Dapat kita lihat bahwa besarnya V sebanding dengan N. Besarnya tegangan berbanding lurus dengan banyaknya jumlah lilitan. Sedangkan untuk arus itu berbanding terbalik. Dan juga kita bisa menghitung nilai efisiensi trafo menggunakan rumus P out per P in dikali 100%. P out itu merupakan daya keluaran, sedangkan P in merupakan daya masukan. Nah, untuk membuktikan tentang induksi ala elektromagnetik, kita bisa melakukan percobaan sederhana, yaitu percobaan induksi elektromagnetik. Ini tujuannya adalah membuktikan hukum Faraday. Nah, jadi nanti alat dan bahan yang bisa kita siapkan, yang pertama adalah paku, ya paku. Kemudian kawat tembaga, ini kawat tembaga yang berwarna keorangan. Batu baterai ini sebesar 1,5 volt. Lebih bagus kalau kita menggunakan batu baterai sebesar 9 volt karena nanti tegangan yang dihasilkan akan semakin besar. Kemudian peniti ya atau logam yang lain, kita bisa menggunakan peniti. Caranya, langkah percobaannya adalah kita melilitkan kawat tembaga pada paku. Kita lilitkan ya. Kemudian kalau sudah terlilit, maka kita bisa menempelkan ujung paku dengan baterai. Kita tempelkan ujung paku ya, ujung kawat dengan baterai yang kutub positif dan kutub negatifnya. Ya. Kemudian kita agak tekan ya kawat. Nah, kita amati. Nah, kita dekatkan paku dengan peniti. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apabila peniti bisa menempel pada paku, berarti percobaan kita ini berhasil ya. Ini telah membuktikan ya. Dari paku yang terlilit tembaga ini kita hubungkan dengan baterai, maka ada aliran arus yang menuju kawat dan paku. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dari arus yang ada kita akan timbul yang namanya medan magnet. Sehingga dari sini kita bisa membuat magnet dengan cara induksi ya. Dan juga elektromagnetik ya. Nah, kita bisa mendekatkan paku ke peniti, ternyata peniti bisa menempel pada paku. Kesimpulannya dari sini bahwa gaya magnet pada paku disebabkan oleh kumparan yang terbuat dari kawat tembaga dialiri listrik dari baterai ya. Dari sini dari arus listrik timbul medan magnet. Jadi yang kedua, semakin banyak lilitan maka akan semakin kuat juga gaya magnet yang ditimbulkan. Dari rumus E sama dengan min N A kali B kalikan cos theta. Dari sini semakin banyaknya lilitan kumparan maka akan semakin besar GGL induksinya. Terus yang ketiga, magnet yang kita buat ini bersifat sementara. Artinya apa? Apabila arus putus maka gaya magnet akan hilang ya. Kalau sudah ya ini kita tidak dekatkan pada baterai maka tidak akan timbul arus sehingga paku otomatis tidak akan bisa menarik peniti. Itu salah satu percobaan sederhana mengenai induksi elektromagnetik.
Terima kasih atas perhatiannya ya. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Maka kita sama-sama berusaha untuk tidak letih untuk belajar bersama-sama, untuk menuntut ilmu bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.